pada episode 14 kemarin benar-benar menguras emosi. Entah kenapa Hakim Agung Min Jung Ho kali ini telah mencapai puncak bikin gregetan para penonton. Oleh fitnahan tak mendasar kepada Yohan, alias fitnah berdasarkan asumsinya saja, bukan berdasarkan bukti yang valid. Jung Ho memfitnah Yohan kalau dia berpendapat bisa jadi Yohan sendirilah yang membunuh keluarganya di gereja saat kejadian beberapa tahun silam. Belum lagi untuk membuat Gaon berubah haluan kepadanya, ia pun menaruh embel-embel nama Suhyun dicampur asumsi kalau bisa jadi Yohanlah pelaku pembunuhan Suhyun karena Suhyun berhasil menemukan satu-satunya saksi hidup terbakarnya gereja yang memegang kendali ruang CCTV ketika itu. Yohan takut dirinya akan ketahuan menurut Min Jung Ho. Dan ngeselinnya Gaon ini dengan mudahnya kena hasut Hakim Agung tersebut, lalu mengacaukan persidangan yang capek-capek direncanakan Hakim Oh dan Yohan. Dan ending episode tersebut benar-benar buat Mimin kesal, sampai berpikir apakah Gaon ini layak menjadi seorang hakim. Karena dia mengadili sesuatu tanpa adanya bukti dan berdasarkan asumsi saja. Untuk itulah hari ini kita akan menganalisis sekaligus memprediksikan apa yang akan terjadi pada episode 15 mendatang berdasarkan previewnya tentunya ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel Micam PD ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Awal preview ini dibuka oleh Yohan yang mengatakan di depan kamera kalau dirinya memang seorang penjahat. Nah, mengingat dalam scene ini sudah tidak ada kursi eksekusi dari Juk Chang, itu berarti Yohan mengatakannya bukan saat Juk Chang dieksekusi ya. Yang menandakan ketika Hakim Gaon mengatakan kalau persidangan direkayasa, bisa jadi Yohan membantahnya atau memilih diam dan rehat sejenak. Setelah itu, scene berpindah ke Gaon yang memasuki kantor Yohan. Yohan mengatakan, "Kamu takut padaku? Bukankah kamu ingin menjadi monster sepertiku?" Sambil mencekik leher dari Gaon. Kemarahan ini jelas ya dilakukan atas tindakan Gaon sebelumnya yang malah mengacaukan rencana persidangan Yohan. Setelah itu, Shin memperlihatkan Suna yang menampar presiden di dalam kantornya sendiri. Suna mengatakan, "Kamu hanya badut yang kutaruh di sini sebagai boneka saja." Lalu Shin berpindah ke Yohan yang diikuti para wartawan dan juga demonstran. Demonstran tersebut adalah pendukungnya karena mereka meminta Yohan untuk menjadi presiden berikutnya. Nah, bukankah scene ini terlihat sangat ganjil? Jika Yohan mengakui dirinya adalah penjahat pada scene sebelumnya, mengapa dia malah semakin dipuja-puja oleh masyarakat? Dan menurut pendapat Mimin, pada scene saat Yohan mengatakan dirinya penjahat, dia juga dengan lantang akan mengatakan kalau maksud tujuannya menghukum Juk Chang adalah untuk mendapat mangsa utama, yakni presiden, yang merupakan dalang kejahatan yang sesungguhnya. Yang nantinya membuat masyarakat berpikir kalau perkataan Yohan ada benarnya juga. Lalu masyarakat yang menginginkan Yohan menjadi presiden ini, menurut Mimin juga berkat bantuan dari Suna. Nantinya Suna akan sedikit bekerja sama dengan Yohan untuk melawan presiden. Karena sebagaimana kita tahu, hati kecil Suna pada episode 14 kemarin sudah terketuk untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Presiden yang ingin menggenosida pemukiman kumuh dengan sengaja menaruh virus asli ke pemukiman tersebut malah mengingatkan Suna akan masa lalunya. Karena dia juga pernah tinggal di lingkungan kumuh dan mungkin juga pemukiman tempatnya tinggal dulu musnah karena ulah dari pemerintah. Itulah mengapa dia terlihat kesal ketika presiden mengatakannya, dan dia pun teringat masa lalunya dan memperdulikan bagaimana jika ada anak-anak seperti dirinya di pemukiman kumuh tersebut yang akan menjadi korbannya. Itulah mengapa dia terlihat menampar presiden dan duduk di kursinya, lalu kemungkinan besar pula membantu Yohan menjadi presiden nantinya. Dan kerjasama di antara mereka ini menurut Mimin hanya sementara saja, karena dia memiliki musuh yang sama seperti kerjasamanya saat menjatuhkan Kyung Hee dulu. Kemudian Shin memperlihatkan duo Park Duman dan Min Hyuk Sik yang bertanya-tanya, apalagi sekarang? Dan Suna mengatakan, dia sangat beruntung. Lalu Shin melompat ke Gaon yang mendapatkan buku catatan investigasi Suhyun yang sedang mencari-cari Yosef ketika itu. Gaon yang juga mencari Yosef malah menemukan pria itu sedang merasa kesakitan. Dan Shin pun kembali melompat, dan dalam teleponnya Gaon terdengar suara Suna yang mengatakan, "Sudah saatnya kamu tahu yang sebenarnya."
Gaon pun menjadi kesal, apalagi mayat seseorang yang sepertinya itu adalah Yosef sudah terbaring di depannya. Shin pun langsung melompat ke Yohan yang terlihat marah-marah kepada Gaon sambil mengatakan, "Kamu bertemu Yosef?" Dan menurut Mimin pada scene ini akhirnya semua jelas kalau Gaon salah paham dan terhasut fitnahan dari Hakim Agung Min Jung Ho. Menurut prediksi Mimin pula, Yohan selama ini tidak mencari-cari orang yang selamat untuk dia bunuh. Yohan hanya membunuh orang-orang jahat seperti pemadam kebakaran yang mengambil jam tangan. Dan untuk kasus Yosef ini, Yohan malah menyelamatkannya dan membantu untuknya bersembunyi. Karena dialah satu-satunya saksi mata yang hidup yang akan menjadi incaran pembunuhan oleh yayasan. Tapi karena ulah dari Suyun dan Gaon yang malah mencari Yosef, yayasan malah jadi mengetahui keberadaan mereka dan Yosef pun berhasil dibunuh ketika itu. Setelah itu Plahin Yong-ok mengatakan, ini yang berusaha disembunyikan oleh Tuan Muda. Sambil Gaon memegang sesuatu, Shin pun berpindah ke Gaon yang mendatangi Yohan sambil membawa pisau. Dia pun berusaha menusuk Yohan, tapi Yohan berhasil menangkisnya, walaupun ia sendiri terkena pisau tersebut. Yohan mengatakan, kamu akan menyesali ini selamanya. Dan sebelum preview ini berakhir, terdengar suara Suna yang mengatakan, akhirnya kamu terlihat kesepian. Lantas, mengapa Gaon melakukan hal tersebut? Dan sepertinya Gaon melakukan itu karena ia kembali terhasut oleh fitnahan yang dibangun oleh Suna ya. Karena sebelumnya, Suna mengatakan kalau dirinya hendak memberitahu yang sebenarnya tentang Yohan kepada Gaon. Emang nih ya Gaon selalu kayak gitu? Oke, kalau kalian suka dengan konten dari Mimin ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincapedia.